Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk siswa-siswi kelas 6 ya. Kita memasuki pembelajaran 4 bagian yang kedua ya. Masih ingat dengan bagian yang pertama ya, tentang perjanjian Linggarjati dan Renville. Kali ini kita akan belajar di bagian 2-nya. Simak baik-baik videonya. Masih ingat kapan terjadinya pertempuran di Surabaya? Apakah sekarang juga kalian masih ingat kapan terjadinya pertempuran Ambarawa ya? Kita sudah belajar mengenai dua pertempuran, yaitu di Surabaya dan di Ambarawa. Surabaya, Ambarawa itu di Semarang ya. Masih ingat? Kalau belum ingat, coba ingat-ingat lagi sekarang. Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945. Sedangkan pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 12 sampai 15 Desember tahun 1945. Ya, akibat daripada pertempuran Surabaya ini, ya, pada tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan di Indonesia ya. Nah, kemudian pertempuran Ambarawa itu terjadi selama 4 hari, yaitu tanggal 12 sampai 15 Desember. Nah, waktu itu ya di kota Semarang. Nah, ini adalah dua perang besar yang terjadi di Indonesia. Masih banyak sebenarnya, banyak perang-perang kecil, tapi ini perang besar yang tercatat dalam sejarah Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kapan perjanjian Linggarjati diadakan? Ayo, ini baru kemarin kita belajar, coba diingat-ingat kapan. Juga kapan perjanjian Renville itu diadakan? Tadi pertempuran Surabaya dan Ambarawa, sekarang ya bukan pertempuran, tak cuma perjanjian ya, hanyalah perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Kapan diadakannya? Masih ingat? Perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Sedangkan perjanjian Renville itu pada tanggal 8 Desember tahun 1947. Ingat, ini hanyalah tanggal dimulainya ya. Sebenarnya perjanjian itu tidak cukup satu hari, beberapa hari ya. Sehingga dari pihak Belanda dan Indonesia mencapai keputusan bersama, yaitu keputusan tadi. Nah, sekarang coba refleksi diri ya. Tadi kita sudah belajar bahwa Indonesia itu setelah merdeka tidak damai, tapi malah bertempur. Banyak dari Indonesia itu yang gugur ya, yang terbunuh. Kemudian juga selain bertempur, Indonesia juga berusaha dengan cara melakukan diplomasi berupa perundingan atau perjanjian. Tentunya itu tidak mudah ya. Coba coba sekarang refleksi, tanya ke diri kalian ya. Kita itu memang tidak bisa berjuang seperti para pahlawan, benar atau tidak? Apakah kalian itu sanggup untuk mengorbankan jiwa, raga, harta ya, termasuk juga keluarga? Bisa tidak mengorbankan semuanya itu untuk melawan penjajah ya? Kita akan merasa takut kan ya, mengorbankan jiwa dan raga mereka. Paling tidak, nah sekarang itu yang harus kita lakukan adalah kita tidak melupakan jasa dan perjuangan mereka. Kita harus mengingat jasa dan perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita, sehingga kita bisa merasakan kebebasan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sesungguhnya. Bisa jajan, bisa sekolah, bisa bermain, bisa tidur, pokoknya sebebas-bebasnya kita, ya. Benar kan ya? Nah, itu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perjanjian Rom-Royen ya. Perjanjian ini setelah perjanjian Linggarjati dan juga perjanjian Renville terjadi pada tanggal 7 Mei tahun 49 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini ya namanya kan Rom-Royen. Ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu dari Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan dari
Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen. Karena ini diwakili oleh Rum dan Rooyen, maka disebut dengan perjanjian Rum-Rooyen ya. Mengapa ini dibacanya Rum? Karena ini ejaan lama sebelum Indonesia disempurnakan ya. Dan ini Rooyen, bukan Rojen, tapi Rooyen ya. Nah, perjanjian ini sebenarnya hanyalah perjanjian awal sebelum perjanjian aslinya nanti. Jadi Indonesia itu dengan Belanda akan mengadakan perjanjian sekali lagi di tempatnya di Belanda, di negara Belandanya sana. Nah, oleh karena itu sebelum Indonesia berangkat ke Belanda, Indonesia mengadakan perjanjian dulu dengan Belanda untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia ya. Hasil pertemuannya adalah yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia, kalau sekarang itu berarti TNI ya. Tentara itu akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Jadi gerilya itu kan taktik perang ya, jadi menyerang musuh. Jadi Indonesia disuruh untuk menghentikan semua penyerangan ke Belanda. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMP. Jadi nanti wajib menghadiri KMP. Kemudian pemerintah Republik Indonesia juga dikembalikan ke Yogyakarta. Ya, jadi pemerintahannya itu akan dikembalikan lagi ke kota Yogyakarta. Yang terakhir, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Ya. Kelihatannya ini menguntungkan Indonesia ya. Pertama, pemerintah Republik Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta. Ini kabar bagus. Presiden dan jajarannya itu akan bertugas kembali di Yogyakarta. Kemudian juga Belanda akan menghentikan operasi militer. Belanda tidak akan menyerang Indonesia lagi. Ini kan bagus, ya kan? Kelihatannya ini memang bagus. Tetapi ini hanyalah langkah awal Belanda sebelum perjanjian aslinya itu KMB, Konferensi Meja Bundar. Nanti akan kita bahas setelah ini ya. Nah, ini adalah suasana perjanjian Romroyen, yaitu di Hotel Des Indes Jakarta tadi. Di dalam hotel ini tempatnya ya. Ini delegasi Indonesia dan Belanda. Tentunya tidak hanya dua orang Romroyen, bukan. Tetapi Romroyen hanyalah perwakilannya saja ya. Kalau yang menghadiri perjanjian memang banyak di situ, di hotel itu banyak. Nah, setelah Romroyen, sekarang kita memasuki konferensi meja bundar (KMB). Mengapa dinamakan meja bundar? Karena waktu itu di Belanda memang mejanya bundar waktu itu ya, besar sekali. Di situ orang-orang berkumpul membentuk sebuah lingkaran di situ. Terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 49. Berarti kamu sudah bisa membayangkan ya dari Agustus. Coba hitung berapa bulan. Agustus ya, September, Oktober, November. Berarti 2 bulan lebih. Ya, lebih dari 2 bulan perjanjian ini dilaksanakan, yaitu di kota Den Haag, salah satu kota yang ada di negara Belanda waktu itu. Mengapa terjadi berlangsungnya 2 bulan? Karena memang perjanjian itu berlangsung alot. Indonesia dan Belanda itu sama-sama ngotot ya, tidak mau kalah. Hasil daripada pertemuan KMB ini pertama, Belanda mengakui RIS. RIS itu apa? Republik Indonesia Serikat. Jadi ini menguntungkan Indonesia sebenarnya ya. Belanda mengakui bahwa RIS itu negara yang merdeka, berarti Belanda tidak akan mengganggu negara Republik Indonesia Serikat lagi. Nah, tapi hasil yang kedua ini jelek ya. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Jadi masalah Irian Barat itu punyanya siapa, Belanda atau Indonesia, nanti akan diselesaikan nanti tahun depan. Berarti kan ini masih belum jelas ya ini ya. Masih belum jelas. Kemudian yang ketiga akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Apa sih maksudnya Uni Indonesia Belanda itu? Ini adalah negara Persatuan Indonesia Belanda. Nah, yang jadi masalah adalah di sini Indonesia akan berdiri di bawahnya Belanda.
Jadi nanti Indonesia tidak akan bebas, harus diatur-atur segala sesuatunya oleh Belanda. Maka ini tidak menguntungkan bagi Indonesia ya. Kemudian yang keempat, RIS, Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda. Jadi nanti mengembalikan hak milik Belanda berupa ya seperti bangunan atau kendaraan atau uang atau apapun yang punya Belanda akan dikembalikan yang tadi sudah dirampas, dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Jadi perusahaan-perusahaan dagang yang ada di Indonesia itu akan diberikan izin untuk berdagang lagi di Indonesia. Ini tidak menguntungkan dong bagi Indonesia ya. Kemudian terakhir, pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Jadi Indonesia itu disuruh ya membayar hutangnya punya Belanda. Ya ini sangat tidak menguntungkan Indonesia ya. Ya, yang hutang waktu itu adalah yang punya hutang adalah Belanda, tetapi Indonesia yang disuruh melunasi. Waktu itu Belanda mengeluarkan biaya untuk biaya perang waktu itu tahun 42 ya. Biaya perang, kemudian juga biaya perang melawan Indonesia itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Nah, Indonesia disuruh untuk membayar hutang-hutangnya Belanda itu. Nah, ini tidak adil. Nah, ini mengapa disebut dengan konferensi meja bundar, karena mejanya seperti ini ya, ruangannya seperti ini, eh, perwakilan-perwakilan berkumpul membentuk sebuah lingkaran. Perundingan berjalan lama dan alot. Tadi sudah 2 bulan lebih perundingan ini berjalan ya. Terutama masalah pembentukan Uni Belanda dan soal utang Hindia Belanda. Ya iya, orang Indonesia keberatan tentunya ya pembentukan Uni Belanda. Orang Indonesia ya maunya udah Indonesia itu ya negara Indonesia. Tidak mau terikat dengan Belanda, tidak mau Indonesia itu di bawahnya Belanda. Indonesia itu sama dengan Belanda. Belanda itu negara, ya Indonesia juga negara. Tapi Indonesia tidak mau berada di bawah kakinya Belanda seperti itu. Kemudian juga soal utang Hindia Belanda. Indonesia keberatan karena masa Indonesia yang disuruh untuk melunasi hutangnya Hindia Belanda kan tidak adil ya bagi Indonesia ini. 2 bulan lebih konferensi meja bundar berlangsung gara-gara ini. Nah, dampaknya apa, Pak? Akibatnya apa KMB, konferensi meja bundar bagi Indonesia? Nah, ini yang bagusnya, yang positif ya. Perang antara Indonesia dan Belanda berakhir. Ini positif ya, berarti tidak ada pertumpahan darah lagi. Nah, jadi masalah negatifnya di sini, hutang pemerintah Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Waktu itu satuan mata uangnya itu gulden ya di Belanda, ditanggung oleh Republik Indonesia Serikat. Ya, tadi ya, yang hutang siapa, yang bayar siapa. Yang ketiga, tertundanya masalah Irian Barat selama setahun. Berarti Irian Barat masih belum jelas statusnya, ini merugikan Indonesia. Nah, ini yang hebatnya orang Belanda itu ya. Indonesia memang merdeka, tetapi Republik Indonesia Serikat itu terpecah menjadi negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, negara Pasundan dan Jakarta, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan negara serikat lainnya. Indonesia itu akan dipecah belah, tidak akan disatukan. Nah, itu hebatnya Belanda waktu taktiknya adalah ingin supaya Indonesia itu terpecah belah, tidak bersatu, supaya gampang nanti diatur-atur seperti ini. Ini jeleknya ya. Terakhir, Indonesia tidak sepenuhnya berdaulat karena di bawah persemakmuran Belanda. Tadi yang sudah Bapak jelaskan bahwa jika ada Uni Belanda, maka nanti Indonesia kalau ada apa-apa, kalau mau membangun misalnya ya, membangun jalan, membangun jembatan, itu harus izin dulu oleh pemerintah Belanda. Termasuk misalnya Indonesia mendapatkan keuntungan dari penjualan gas, minyak, itu nanti uangnya harus setor dulu ke Belanda dan lain sebagainya ya. Pokoknya Indonesia itu seperti bawahannya Belanda. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini tentang KMB dan Romroyen tadi ya.
Usaha-usaha dalam mempertahankan kemerdekaan dilakukan Indonesia melalui jalur diplomasi. Diplomasi itu apa? Perundingan atau perjanjian. Seperti apa? Seperti perjanjian Linggar Jati, yaitu di daerah Kuningan, Jawa Barat, dekat dengan Indramayu ya. Kemudian perjanjian Renville terjadi di dalam kapal perang milik Amerika Serikat ya, namanya USS Renville kan waktu itu. Kemudian perjanjian Romroyen di Hotel Des Indes Jakarta. Namanya Romroyen mengapa? Karena dari Indonesia perwakilannya namanya Rum, dari Belanda perwakilan namanya Royen, jadi Romroyen. Dan terakhir konferensi meja bundar. Ada 4 perjanjian yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Belanda. Ya, mungkin sampai sini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.